Baik, pada pertemuan kali ini pembahasan yang akan kita diskusikan atau yang ingin saya sampaikan materinya adalah terkait dengan sitemap. Jadi kalau sebelumnya kalian sudah mendapatkan informasi dari website yang akan kalian buat, ya baik dari objektivitasnya, goal-nya seperti apa, target audiensnya siapa, ya target pengunjungnya nanti siapa, ya dan target utama dari yang diinginkan oleh website tersebut saat seseorang mengunjunginya itu apa, ya sudah kalian isi di apa itu di materi sebelumnya. Maka pada materi kali ini saya ingin membahas sitemap. Ya. Sitemap ini kalau kita artikan secara bahasa memang bisa kita artikan dia semacam peta situs. Ya. Jadi sebuah website ya atau sebuah situs itu uh, bisa memiliki sebuah peta. Nah, apa itu sitemap? Ya, kalau sebenarnya secara fungsi ini merupakan semacam kerangka dari website tersebut, ya, struktur informasinya dari website tersebut. Ya. Nah, biasanya memang isinya adalah informasi dari halaman-halaman yang ada pada website tersebut. Jadi website tersebut memiliki halaman apa saja, ya, dan setiap halaman harus memiliki judul ya. Nah, judul ini yang nanti kita taruh di sitemap. Ya, jadi misalnya websitenya Pens gitu ya, dia berisi informasi prodi, informasi apa itu penerimaan usaha baru dan lain-lain. Nah, itu informasi-informasi seperti itu yang nantinya akan muncul di sitemap. Ya. Nah, eh, pertanyaannya mengapa kita perlu sitemap? Ya, ini sengaja saya buat tidak slideshow karena memang nanti saya ingin menunjukkan cara sederhana bagaimana membuat sebuah sitemap di sini. Nah, mengapa kita perlu membuat sitemap? Ya, jadi yang pertama, ini sebagai bahan untuk klarifikasi tujuan dan target dari website tersebut. Karena apa? Dari sebuah sitemap kita bisa melihat struktur informasinya yang ada di website tersebut nanti apa saja. Ya, dari situ nanti kelihatan apakah informasi-informasi atau konten yang nanti kita taruh di dalamnya itu sudah sesuai atau belum. Ya. Kemudian memperjelas alur untuk mencapai target. Misalnya targetnya dari website kalian nanti adalah menambah jumlah member sebanyak-banyaknya. Ya. Nah, dari sitemap ini apakah kita juga sudah menuliskan ya atau sudah terlihat bahwa alurnya sesuai dengan target kita. Ya, jangan-jangan hanya muncul informasi saja bahwa kalau nanti jadi member hanya jadi member akan dapat potongan sekian persen ya, tapi secara halaman yang ada di dalamnya tidak mengarahkan seseorang untuk bisa sampai selesai mendaftar sebagai member ya, misalnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya dapat menjadi panduan ya terkait konten yang diperlukan. Karena apa? Tadi isinya seperti yang saya jelaskan adalah dia struktur informasi dari website yang akan kita buat. Nah, dari situ kelihatan bahwa nanti saya perlu membuat saya memerlukan konten seperti ini, seperti ini, seperti ini. Misalnya, kalian membuat sebuah website untuk personal branding kalian misalnya, di mana di dalamnya targetnya adalah bahwa kalian ingin menunjukkan bahwa kalian seorang freelance designer misalnya. Nah, salah satu caranya apa? Dengan membangun trust dari pengunjung website Anda. Membangun trust-nya bagaimana? Dengan cara menunjukkan portofolio dari apa saja yang sudah kalian kerjakan. Nah, dari sini jelas, misalnya, saya butuh konten portofolio. Kalian tuliskan portofolio apa saja yang nanti akan kalian taruh di situ, apa saja yang sudah kalian kerjakan, seperti itu. Kemudian setelah konten portofolio, kemudian berikutnya kalau mereka ingin menghubungi saya, berarti apa saja yang harus saya siapkan? Kalian butuh konten yang kaitannya dengan kontak, misalnya apakah kontak via email, atau WA, atau lewat sosial media, atau bagaimana. Nah, konten-konten seperti itu yang nanti akhirnya bisa kalian kumpulkan setelah kalian mengetahui ya konten-konten apa saja, struktur informasi apa saja yang akan kalian taruh di website. Nah, yang terakhir, ini nanti teknis sekali, dan nanti mungkin akan dibahas di pertemuan yang lain, ya. Teknisnya seperti apa, tapi sitemap ini nanti juga membantu mesin crawler, ya, seperti punyanya Google, ya. Google ini kan punya bot, ya, di mana dia berjalan secara otomatis untuk crawling pada situs-situs yang ada, ya, dan kemudian mengumpulkan informasinya dan mengindeksnya. Nah,
fungsi dari sitemap ini nanti juga bisa menjadi bahan dan juga memudahkan mesin crawler yang seperti punyanya Google itu untuk mengindeks halaman kalian, ya, halaman website kalian, dan menyusunnya sesuai dengan sitemap yang kalian buat. Nanti secara teknis dari sitemap yang kita buat secara visual nanti bisa kita buat dalam bentuk versi XML, tapi itu nanti dalam pertemuan-pertemuan yang lainnya. Baik, itu sekilas secara fungsi, secara latar belakang kenapa kita perlu membuat sitemap, dan juga tadi sudah saya jelaskan pengertian tentang sitemap. Nah, kalau masih belum punya bayangan, ini saya ambilkan beberapa contoh sitemap yang ada, ya, biar menjadi gambaran. Nanti pada bagian akhir saya jelaskan cara paling mudah atau simple untuk membuat sebuah sitemap. Oke, misalnya seperti ini, ya. Jadi ini yang dibuat adalah halaman websitenya dari toko mainan Jeffrey misalnya. Nah, di sini nanti ada halaman home, ya, kemudian nanti akan diinformasikan linknya sosial media itu apa saja, ya. Oh, nanti sosial media kita punya Twitter dan lain-lain. Kemudian kalau dia pengunjungnya mau belanja, kita sediakan apa saja. Oh, kita punya action figure, kita punya art and craft, kita punya building set, kita punya kostum, dan lain-lain. Kalau pengen nyari tentang tokonya itu, kita sediakan 2 halaman. Nanti itu sejarah mereka, ya, kemudian informasi terbaru, news and event misalnya. Kemudian kalau kaitannya dengan kontak, ya, kita sediakan informasi nanti lokasi kita di mana, kemudian product inquiry juga, ya. Kemudian kalau kaitannya dengan user account, dan seterusnya, seperti itu. Ini adalah salah satu contoh sitemap di mana di sini kita melihat bahwa nanti, ya, struktur informasi di dalamnya websitenya Jeffrey's Toys ini seperti ini, ya. Jadi biasanya halaman bagian yang warna biru ini jadi main navigation atau navigasi utama, biasanya di pojok kanan atas gitu, ya. Tapi ini nanti lokasinya terserah kalian, ya. Tapi ini biasanya jadi main navigation, dan ini adalah menjadi halaman-halaman yang terpisah di dalamnya. Nah, contoh yang lain misalnya seperti ini, ya. Misalnya ini adalah PIU website free design, ya. Jadi ada informasi tentang about, kemudian profesi apa saja yang mereka kerjakan, kemudian kalau donate atau donasi atau yang lain-lain seperti itu. Jadi ini adalah informasi utama yang nantinya akan mereka taruh pada halaman website mereka. Nah, berikutnya mungkin muncul pertanyaan, bagaimana sih cara membuat sebuah sitemap, ya. Nah, untuk membuat sebuah sitemap kita tidak perlu peralatan khusus, ya. Kita bisa menggunakan pensil dan kertas, ya, bisa juga menggunakan notepad, ya, bisa juga menggunakan software visual yang lain, ya. Tapi biasanya yang paling mudah kita perlu mengkategorikan dulu konten-konten yang ada pada website yang akan kita bangun, karena kita tidak bisa mendesain sebuah website tanpa kita tahu konten di dalamnya apa saja, ya. Ada satu fungsi yang tadi belum saya sempat sampaikan, yakni salah satu fungsi dari sitemap nanti bisa kita gunakan kalau kita sudah dalam posisi bekerja untuk mengerjakan sebuah project website, ya. Ini bisa kita gunakan untuk yang pertama menghitung volume pekerjaan, ya. Kalau misalnya nanti kita mengerjakan sampai tahap mockup sama atau prototype, kita bisa melihat perlu berapa halaman yang kita buat, perlu berapa screen yang kita buat, ya. Kemudian dari situ kita bisa menghitung kira-kira cost-nya sampai berapa, ya. Selain itu kita juga bisa menghitung man hour-nya atau jam kerjanya, ya. Jadi kira-kira ini bisa diselesaikan berapa jam, ya. Kita menghitungnya jam, ya, bukan hari, karena biasanya efektif waktu mengerjakannya berdasarkan jam. Jadi misal satu hari mau dipakai ngerjakan 8 jam misalnya, dan ternyata volumenya ini sekian ratus jam, nah ini kira-kira butuh berapa hari misalnya, bisa kita hitung dari situ, ya, dengan mengetahui jumlah screen yang harus diselesaikan, ya. Nah, berikutnya saya tunjukkan dulu sebelum kita diskusi, ya. Saya tunjukkan dulu misalnya contoh sederhana, ya. Saya menggunakan Microsoft PowerPoint di sini, ya, karena tujuannya sebelum kita membuat dalam bentuk visual ini, ya, kita punya gambaran terkait dari konten yang akan kita kerjakan dari sebuah website. Oke, misalnya contoh yang paling mudah, saya
ingin meredesain website Politeknik A misalnya. Nah, karena kita juga berasal dari Politeknik ya, kita sudah dalam benak kita sudah ada gambaran nih apa saja informasi di dalamnya. Hal ini tujuannya mengapa saya mengambil contoh ini agar kalian lebih mudah dalam memahami terkait bagaimana membuat sebuah sitemap. Misalnya kita tuliskan terlebih dahulu, otomatis nanti ada halaman home, ya. Kemudian informasi apa saja yang kita taruh di dalamnya, ya. Otomatis nanti informasinya tentang si politeknik itu sendiri. Misalnya kita tuliskan tentang kami misalnya. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris misalnya about us. Ya. Kemudian selaku kampus pendidikan tinggi, ya, yang apa itu menyelenggarakan pendidikan tinggi, maka kita juga perlu menyediakan informasi terkait bidang akademik misalnya. Akademik nanti di dalamnya bisa berisi departemen dan lain-lain seperti itu. Nah, apalagi misalnya kaitannya dengan yang dibutuhkan, misal penerimaan mahasiswa baru, itu misalnya. Ya. Kemudian apalagi misal kontak saya simpel seperti ini aja biar nanti halamannya tak penuh. Oke, misalnya dari tentang kami, apa saja yang ingin kita informasikan yang kepada pengunjung terkait dengan yang ingin mengenal lebih jauh tentang Politeknik A, misalnya. Misalnya yang pertama kita informasikan tentang sejarahnya. Ya. Kemudian yang kedua misalnya prestasi misalnya tentang kami. Terus apalagi nanti bisa dituliskan di bawahnya. Nah ini nanti setiap item ini bisa merujuk atau menjadi sebuah halaman terpisah. Ya. Kemudian bagian informasi akademik misalnya, ya informasi akademik kita sediakan informasi departemen apa saja yang kita miliki, ya, ya departemen misalnya. Ya. Kemudian misalnya tenaga pengajar misalnya. Ya. Di dalamnya departemen kita bisa tuliskan lagi prodinya apa saja, misal prodi A, prodi B, seperti itu. Ya. Nah, nanti tingkat kedalamannya dari tiap item ini tentu saja berbeda, tergantung dari informasi yang ada di dalamnya. Ya. Nah, bisa juga kita lanjutkan berikutnya, ada menu yang lain, misalnya baru ada apa saja, oh ada SNMPTN misalnya, kemudian baru apa jalur mandiri misalnya, kemudian apalagi oh PMTK misalnya, seperti itu ya, sehingga nanti saat diklik masing-masing ini nanti akan menampilkan informasi tentang oh SNMPTN, tentang jalur mandiri apa, PMTK apa ya. Kemudian kalau pengunjung ingin tahu lebih lanjut gitu ya, kontaknya kita berikan informasi apa saja ya. Misalnya yang pertama kita berikan informasi tentang sosial media Politeknik A misalnya, sosial media. Nanti di dalamnya bisa jadi ada di, di mungkin channel YouTube atau Twitter dan lain-lainnya. Bisa cukup banyak. Kemudian bisa jadi kita tunjukkan location juga, location. Kemudian apa itu nomor kontak yang bisa dihubungi dan seterusnya. Nah, dari sini nanti apabila ini sudah fix ya, sudah oke, baru kemudian kalian pindah ke apa itu ke dalam bentuk sebuah sitemap seperti tadi agar tahu hierarkinya seperti apa, strukturnya seperti apa. Ya. Jadi misalnya di sini sekalian saya contohkan ya. Jadi misalnya yang kalian apa itu, yang kalian kerjakan adalah websitenya misalnya Politeknik A ya. Nah, di dalamnya tadi ada apa saja. Misalnya yang di sini adalah ada menu home. Ya, nanti ada halaman home. Kemudian di bawahnya ada tentang kami, akademik misalnya. Ini sekalian saya tekan. Ya, tentang
kami, kemudian akademik, ya, kemudian kontak. Oke. Kemudian di bawahnya tadi yang saya sampaikan, baru kalian tulis kami, misalnya biar mudah identifikasinya, misalnya ini saya rubah fill-nya untuk membedakan mana yang main dan mana yang sub-nya. Ya. Oke, yang warna yang lebih solid. Oke, misalnya tadi sejarah, misalnya, satu kecil saja, biar nanti untuk kemudian tadi ada prestasi. Seperti itu. Nah, nanti di masing-masing main-nya ini nanti bisa kalian tuliskan selanjutnya. Nah, di sini bisa nanti kalian hubungkan masing-masing, ya. Jadi misal pada tentang kami ini, ya nanti bisa kalian hubungkan, ya. Bisa kalian hubungkan untuk menunjukkan strukturnya bahwa sejarah dan juga tentang kami itu dia posisinya di sini, gitu misalnya. Oke, kita tunjukkan satu saja, nanti sisanya bisa dilanjutkan. Ya. Oke, jadi misalnya saya tunjukkan satu saja dulu. Nah, ini, ya, ini enggak lurus ya. Nah. Oke, jadi misalnya nanti kalian hubungkan antar ini ya, oke, anggap bisa lurus ya. Seperti ini. Ya, jadi nanti kelihatan struktur informasinya sampai di mana. Nah, nanti untuk akademik dan lain-lain silahkan juga dibuat. Nah, nanti masing-masing untuk yang bagian, karena untuk menunjukkan hierarkinya, maka yang lain ini bisa kalian kalian buat, ya, saling terhubung seperti ini. Ya. Nah, nanti masing-masing ini terhubung ke bagian atasnya. Ya. Contohnya seperti yang tadi saya tunjukkan. Ya. Itu juga dengan apa itu bagian yang politeknik A-nya. Oke. Nah, nanti masing-masing bisa dilanjutkan untuk keterhubungan dari garis-garisnya ini, ya, sehingga nanti kelihatan bahwa struktur yang akan dibuat kontennya nanti akan seperti itu. Nah, nanti ini sisanya bisa kalian lanjutkan sendiri tentang bagaimana keterhubungan dari masing-masing website ini, masing-masing halaman ini. Jadi nanti bisa dibuat sedetail mungkin, ya, dari struktur halaman web yang akan kalian buat. Yang tadi saya sampaikan merujuk pada konten dari website itu sendiri, yang nantinya dibutuhkan seperti apa. Baik, itu penjelasan sekilas tentang sitemap, mulai dari pengertiannya, kemudian fungsinya, dan juga alasan mengapa kita perlu membuat sitemap, dan juga contoh sederhana bagaimana kita membuat sitemap dengan menggunakan, kita lebih dahulu breakdown dari informasi utama apa saja yang akan kita taruh pada website, ya, kemudian kita rubah dalam bentuk visual agar memudahkan nanti dalam memahami struktur informasi dari website yang akan kita